Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam sesi Iman Kristen. Hari ini kita akan membahas dengan tema Aku Menikah Beda Agama. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Dunia maya dihebohkan dengan pernikahan beda agama yang terjadi di kota Semarang melalui video yang diunggah oleh akun @sacha_alia dan menjadi perdebatan publik. Dalam video tampak beragam screenshot pernikahan antara dua insan manusia yang melakukan pernikahan di dalam sebuah gereja. Sekilas tampak biasa saja, namun publik menyoroti pengantin wanita yang mengenakan gaun pengantin berhijab putih ketika melangsungkan pernikahan. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share, dan juga tekan tanda lonceng. Aku menikah beda agama. Seorang penyair Inggris yang bernama William Shakespeare pernah berkata, cinta itu buta. Ungkapan ini sangat masyhur sampai hari ini, bahkan terbukti sampai hari-hari terakhir ini. Sampai-sampai terkadang atas nama cinta kita sampai melupakan aturan agama. Apakah boleh menikah dengan pasangan beda agama? Bagaimana jika sudah terlanjur cinta? Bagaimana dengan hubungan pacaran beda agama menurut kekristenan? Sebenarnya hal ini sudah sering ditanyakan oleh pemuda-pemudi Kristen, apalagi yang mereka sedang menjalin hubungan dengan pasangan yang beda agama dan sudah berniat melangsungkan pernikahan. Larangan untuk pernikahan beda agama menurut kekristenan sebenarnya itu dengan tegas dinyatakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama larangan itu dibuat agar umat Tuhan itu tidak mengikuti ajaran ala-ala asing yang membuat mereka meninggalkan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Ulangan 7 ayat 3-4 berkata, janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Dalam Perjanjian Baru juga secara eksplisit di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Begini dikatakan firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam Perjanjian Baru, pernikahan itu ditekankan sebagai sebuah kekudusan. Umat Tuhan itu disebut bait Allah atau Temple of God. Sehingga Tuhan menginginkan umatnya tidak dipengaruhi atau dirusak oleh ajaran-ajaran lain. Ada satu contoh di Alkitab yang berakhir kurang baik dalam pernikahan beda agama, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo merupakan anak dari Raja Daud, raja yang paling berhikmat dan kaya raya. Jadi Raja Salomo itu adalah raja yang paling berhikmat dan kaya raya. Bahkan boleh dikatakan pada masa itu tidak ada orang lain yang lebih berhikmat dari dia. Hikmat itu didapat dari kecintaannya kepada Tuhan. Itu bisa dilihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Bahkan disebutkan bahwa sebelum dan sesudahnya Raja Salomo ini tidak ada yang bisa menandingi hikmat dan kekayaannya. Di masa mudanya kita bisa membaca dan melihat bagaimana Raja Salomo itu begitu mencintai Tuhan
sehingga rela memberikan banyak korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi masa tua Raja Salomo tidaklah berakhir bahagia, karena ia terpengaruh oleh ajaran Allah asing dari istri-istrinya, dan akhirnya hidupnya berakhir dengan menyakiti hati Tuhan. Jika sekelas Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya, tidak ada orang yang lebih berhikmat dari dia pada masa itu, bisa salah dalam mengambil keputusan. Apalagi Anda yang punya pengetahuan iman dan juga punya pengalaman iman, itu pas-pasan. Bahaya terbesar dari pernikahan beda agama adalah Anda akan terpengaruh, Anda akan terseret oleh agama pasangan Anda. Dan kalau itu terjadi, maka itu akan menjauhkan Anda dari Tuhan. Belum lagi potensi tidak ada restu atau izin dari orang tua. Semuanya kembali kepada tujuan hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Pernikahan itu bukan hanya bertujuan untuk kesenangan pribadi, ataupun hanya untuk memiliki keturunan. Namun, lebih daripada itu, pernikahan itu adalah menggenapi rencana Tuhan bagi keluarga. Bagaimana rencana Tuhan itu akan tergenapi? Bagaimana rencana Tuhan itu akan terlaksana jika visi dan misi dan pandangan Anda dan pasangan Anda itu berbeda? Ingat, agama bukan hanya sebuah status, tapi agama itu adalah persekutuan yang terjadi hanya bila kedua-duanya memiliki iman yang sama, kepercayaan yang sama, dan memiliki Allah yang sama. Pilihlah pasangan yang seiman, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.